buka lubang kebahayaan di dalam diri kita. Atiuni ma ata'atullah. Taatlah kalian semua selama aku taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena walaupun pejabat, walaupun presiden, walaupun siapapun, walaupun ada jabatan yang lebih istimewa lebih dari presiden, kalau mereka nyuruh maksiat, haram kita mengikuti mereka. La ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Tidak boleh kita taat, nurut, manut kepada makhluk apabila makhluk tersebut memerintahkan kepada kita untuk maksiat kepada sang khaliq, sang pencipta Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa in asaitu fala ta'ata li alaikum. Akan tetapi kalau aku maksiat dan aku menyuruh kalian maksiat, maka janganlah kau mengikuti perintahku. Ya, ini sifat tawaduknya beliau. Apakah ada presiden yang ngomong seperti ini? Apakah ada wakil presiden yang ngomong seperti ini? Apakah ada Pak Bupati, Pak Camat yang mengatakan seperti ini? Jarang kita dapati. Ini menunjukkan bahwasanya kita hidup di akhir zaman. Ya, subhanallah. Umur dunia iki tuwek mewek, ya. Matanya sudah buta zaman ini sekarang. Sikis gak iso mlaku. Ya, di kasur tok wis. Tinggal datang kiamatnya sudah. Subhanallah. Rasulullah SAW ketika Isra Mi'raj dipanggil oleh perempuan, "Ya Muhammad, ya Muhammad." Ya, dipanggil-panggil. Rasulullah SAW enggak noleh, mboten noleh. Sudah selesai, sudah hilang. Beliau tanglet kali naik malaikat Jibril. Ya wahai man tilkal imra'ah tilkal ajuzah. Siapa orang tua renta itu tadi wahai Jibril? Naam, itu adalah dunia wahai Muhammad. Itu adalah umurnya 2, sudah tua. Zamannya siapa? Nabi antum, Nabi kalian, Nabi kita Muhammad SAW. Li zamani Gus Alauddin bagaimana umurnya? Wis kira aduh. Habis gini keluar Imam Mahdi, Dajjal, nggak ada orang muslim di bumi, baru kiamat. Wallahu a'lam. Jadi kita nggak kaget dengan banyaknya pejabat yang zalim, pejabat yang mengatakan ini negara demokrasi, tapi kalau ada yang kritik masukkan penjara, ada yang kritik diinterogasi, ada yang kritik dikriminalisasi, nggak kaget. Wiswayani, itu adalah fitnah akhir zaman. Subhanallah. Kemudian beliau dibeberkan apa namanya karpet merah kepada Sayyidina Umar bin Abdul Aziz. Apa ini kata beliau? Apa ini? Apa yang kalian beberkan ini? Beliau mengatakan, mereka mengatakan ini seperti kita kalau menghormati khalifah seperti ini wahai imam. Lah, ayo lempitan mana? Saya seperti orang muslim, jangan kau menghormati kita, kata beliau, selebih dari masyarakat saya yang lain. Kemudian dijual semua, kudanya khalifah, markasnya khalifah, semua perhiasan-perhiasan dan keindahan-keindahan yang dimiliki oleh khalifah-khalifah sebelum Sayyidina Umar bin Abdul Aziz itu dijual semua oleh beliau. Uangnya gak dipek, uangnya gak dikorupsi, uangnya tidak dimakan, akan tapi dimasukkan ke Baitul Mal, rumah hartanya orang muslim. Ayo bismillah, yang miskin ngambil dari rumah itu, dari Baitul Mal tadi, yang butuh, yang fakir, yang miskin, yang bepergian kehabisan bekal, semua ngambil di Baitul Mal tersebut. Padahal beliau berhak, akan tapi beliau mempunyai sifat zuhud dan warok yang sangat tinggi, takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Ini sifat-sifat yang seperti ini yang perlu dicontoh oleh pejabat-pejabat kita. Kalaupun orang-orang seperti ini ada pada zaman sekarang, gak ada ceritanya orang mati kelaparan, gak ada ceritanya orang mencuri, gak ada ceritanya orang menipu temannya, karena adil. Karena pejabatnya adil, semuanya adil, nggak ada yang didolimi, maka bakal nyebar kepada masyarakat tersebut keamanan dan ketentraman. Semoga Allah SWT memerdekakan negara kita Indonesia, merdeka dari pejabat yang dolim, merdeka dari corona, amin ya rabbal alamin, merdeka dari PPKM, merdeka dari orang-orang yang tidak luas dalam mengurus urusan-urusan agama ataupun mempersempit sesuatu yang sangat luas. Semoga Allah SWT memerdekakan
Singosari lebih khususnya, Kota Malang, Jawa Timur, Indonesia, amin ya rabbal alamin, dan semua negara-negara muslim, amin ya rabbal alamin. Dan semoga Allah SWT menghilangkan pejabat-pejabat yang zalim ataupun memberi kepada mereka hidayat, amin ya rabbal alamin. Nah, Imam Haddad mengatakan dalam qasidahnya ini, wa khalifatus sidqi ibni abdi aziziha al-adil, orang yang sangat adil. Keadilannya Sayyidina Umar bin Abdul Aziz sangat masyhur. Semana semua manusia pada yang hidup pada zaman beliau, sampai-sampai Pak, serigala, sampai-sampai keadilan beliau, kenyamanan masyarakat nyampe kepada hewan-hewan yang nggak punya otak, yang nggak bakal dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada zamannya Sayyidina Umar bin Abdul Aziz, serigala sama kambing diternak bareng, kandangnya bareng. Sampai hewan yang buas sama hewan yang jinak yang tidak buas itu akor. Apalagi manusianya lebih akor. Kenapa kok akor? Karena imamnya kena, imamnya adil. Sampai adilnya itu ngefek kepada dengan efek yang positif, dampak positifnya sampai kepada hewan yang nggak mempunyai akal. Masya Allah, Masya Allah, Subhanallah. Nah, Imam Syafi'i di sini mengatakan, siapa orang yang mengatakan khulafaur rasyidin itu cuma 4, maka dia kurang lengkap, maka dia salah. Khulafaur rasyidin yang dikatakan oleh Rasulullah SAW itu ada 5. Ya, alaikum bisunnati, kata Rasulullah SAW, hendaknya kau melaksanakan sunnah-sunnahku, wa sunnatul khulafair rasyidin al mahdiyyin min ba'di, dan kau mengikuti sunnah-sunnah ajarannya min ba'di, ajarannya khalifah-khalifahku yang pintar dan bagus, yang diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala setelah aku. Nah, yang masyhur di orang-orang itu, di kalangan muslim itu ada 4. Sayyidina Abu Bakar yang pertama, Sayyidina Umar bin Khattab, dihafal ini, Sayyidina Utsman bin Affan, mertua Rasulullah SAW. Yang keempat adalah Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Imam Syafi'i mengatakan tambahan siji, sinten? Sayyidina Umar bin Abdul Aziz. Sebagian ulama lagi mengatakan tambah satu lagi, siapa? Sayyidina Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Sayyidina Husain adiknya Sayyidina Hasan. Kalau Sayyidina Hasan yang barep itu yang pertama ya, yang barep ya, kakaknya. Jadi Sayyidina Abu Bakar menjadi khalifah 2,5 tahun kira-kira. Sayyidina Umar menjadi khalifah kira-kira 10 tahun lebih sedikit. Sayyidina Utsman lupa saya, kira-kira 5 tahun. Sayyidina Ali nggak nyampe 2 tahun. Ya, Rasulullah SAW menjanjikan al-khilafah ba'di 30 sanah. Khalifah setelah aku ada 30 tahun. Meninggalnya Sayyidina Ali bin Abi Thalib itu 29 tahun lebih 6 bulan. Lebih 6 bulan. Beliau meninggal, yang menjadi khalifah Sayyidina Hasan, putra beliau. Nah, beliau menjadi khalifah, Sayyidina Hasan menjadi khalifah selama 6 bulan. Kemudian panjang ceritanya, ketika Sayyidina Hasan dibunuh, bingung sekarang para muslim. Ada yang ingin Sayyidina Husain, adiknya beliau, yang menjadi khalifah. Juga ada kubu yang menginginkan Sayyidina Muawiyah menjadi khalifah. Panjang ceritanya, singkat cerita, wis jangkep 30 tahun khilafah, kemudian Sayyidina Muawiyah menjadi khalifah. Setelah Sayyidina Muawiyah, Sayyidina fulan itu banyak yang zalim dari kalangan Bani Umayyah. Banyak sekali yang zalim. Sampai datang itu Sayyidina Umar bin Abdul Aziz mengangkat kedoliman tersebut. Nah, para ulama Syafi'i mengatakan Sayyidina Umar bin Abdul Aziz anggaplah termasuk khulafaur rasyidin, karena beliau adalah khalifah yang sangat adil. Masya Allah. Nah, setelah Sayyidina Hasan meninggal, Sayyidina Muawiyah menjadi khalifah. Khalifah demi khalifah datang. Begitu dolimnya khalifah sebelum Sayyidina Umar bin Abdul Aziz, setiap khatib yang khutbah ketika hari Jumat ataupun selain hari Jumat harus wajib hukumnya melaknat, mencaci maki Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Na'udzubillahi min dzalik. Subhanallah. Ini adalah akidah-akidah yang sesat. Nah, ini salah satu kedoliman dari khalifah-khalifah sebelum Sayyidina Umar bin Abdul Aziz,
mereka mewajibkan setiap khatib yang khutbah di mimbar Jumat ataupun selainnya itu melaknat, mencaci maki Sayyidina Ali bin Abi Thalib, mantune Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sahabatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, misanane Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Subhanallah. Jadi di hati-hati mereka itu banyak dendam kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ana Madinatul Ilm wa Aliyun babuha. Kata Rasulullah SAW, aku adalah kotanya ilmu, kotanya barokah, kotanya segalanya, kota dari segalanya. Dan pintunya siapa? Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Apakah bisa kita ingin masuk suatu kota tanpa melewati pintunya? Sulit, tak bisa. Gak bisa, harus kita lewat pintunya. Kalau kita menginginkan barokah dari Rasulullah SAW, ilmu dari Rasulullah SAW, datangi pintunya. Siapa? Sayyidina Ali bin Abi Thalib.